Good morning anak-anak Miss sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran geografi bersama dengan Miss Heriana. Nah, anak-anak Miss, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai interpretasi peta dan citra penginderaan jauh. Nah, di pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai materi tersebut, namun dengan pembahasan yang lebih mendalam. Nah, anak-anak Miss, seperti yang Miss jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu pengetahuan ataupun teknik untuk memperoleh informasi mengenai objek maupun gejala di permukaan bumi tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan objeknya. Atau dengan kata lain, kita lakukan dari jarak jauh namun dengan bantuan sensor buatan. Nah, dalam hal ini perlu kalian ketahui bahwa penginderaan jauh itu dapat kita lakukan dengan dua cara ataupun dua jenis ya. Yaitu ada penginderaan jauh dari udara, yaitu biasanya menggunakan pesawat terbang, boleh juga menggunakan helikopter atau menggunakan drone, atau bisa juga menggunakan balon udara. Nah, lalu ada lagi menggunakan penginderaan jauh dari ruang angkasa. Nah, ini biasanya menggunakan satelit. Nah, berikut ini disajikan contoh-contoh hasil dari penginderaan jauh itu sendiri, yaitu berupa citra, seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, lalu bagaimana prosesnya dalam pengambilan data penginderaan jauh sehingga menghasilkan sebuah citra? Nah, berikut ini Miss sajikan dan Miss jelaskan komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga. Nah, jadi dalam melakukan penginderaan jauh ini yang paling utama harus ada sumber tenaga. Nah, tenaganya ini bisa berupa tenaga alamiah, yaitu sinar matahari. Nah, tenaga sinar matahari ini hanya bisa dilakukan pada saat siang hari dan dalam kondisi cuaca yang cerah. Nah, biasanya tenaga alamiah ini bisa kita sebut dengan sistem pasif. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan tenaga buatan. Nah, ini kita sebut dengan sistem aktif, yaitu menggunakan tenaga pancaran ataupun tenaga buatan. Nah, yaitu ini lebih fleksibel sifatnya karena tidak terpengaruh terhadap kondisi cuaca, bisa pada saat malam maupun pada saat siang hari. Nah, yang kedua yaitu atmosfer. Nah, atmosfer ini berperan sebagai zat perantara ataupun medium antara sumber tenaga terhadap objek ataupun sasaran yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu objek ataupun sasarannya itu sendiri ya. Ini biasanya yang menjadi sasaran kita bisa saja atmosfer, bisa saja lapisan hidrosfer atau air, bisa saja biosfer. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Biasanya objek-objek yang memiliki daya pantul tinggi nanti di citranya itu akan terlihat berwarna cerah, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah biasanya akan terlihat berwarna gelap. Nah, kemudian komponen yang paling penting di sini yaitu sensor. Nah, sensor ini berperan sebagai alat pemantau ataupun perekam yang dipasang pada wahana. Nah, sensor ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Ada sensor fotografi, yaitu biasanya menggunakan kamera. Lalu ada lagi sensor elektronik, yaitu menggunakan tenaga elektrik atau bisa juga dengan menggunakan pita magnetik sebagai detektornya. Nah, kemudian wahana. Nah, seperti tadi yang Miss sebutkan ya, wahana itu alat atau kendaraan untuk membawa si sensor. Nah, misalnya pesawat terbang, satelit, ataupun balon udara. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu perolehan data. Nah, data ini nanti yang telah kita peroleh melalui proses penginderaan jauh tadi, maka untuk selanjutnya akan kita olah bisa dengan cara manual atau melalui teknik visual, bisa juga kita olah dengan cara digital atau menggunakan teknik komputer. Nah, hasil outputnya ini nanti itulah citra. Nah, citra ini nanti yang akan digunakan oleh si pengguna sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi anak-anak Miss, itu semua ya proses dari pelaksanaan penginderaan jauh ataupun komponen-komponennya. Nah, anak-anak Miss, dari penjelasan yang Miss berikan tadi, untuk sekilas mungkin kita merasa bahwa citra hasil dari penginderaan jauh itu hampir sama dengan peta. Nah, namun sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Masing-masing dari mereka ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut ini Miss jelaskan apa perbedaan antara citra dengan peta. Perhatikan tabel yang Miss sajikan berikut ini. Untuk peta,
peta itu dalam proses pembuatannya itu sangat lama. Kenapa? Karena kita melakukan pengukuran langsung di lapangan, baru nanti akhirnya digambarkanlah hasil pengukuran tadi ke dalam bidang datar atau ke dalam kertas. Nah, sedangkan kalau citra ini waktu pembuatannya itu jauh lebih singkat. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan kontak langsung dengan lapangan. Cukup melakukan foto dari udara ataupun foto dari satelit, kita sudah dapat memperoleh informasi dalam area yang luas dan dalam waktu yang singkat. Jadi ini lebih efisien. Perbedaan yang kedua yaitu terlihat dari segi objek yang ditampilkan. Nah, kalau di peta, objeknya itu diwakilkan dalam bentuk lambang ataupun dalam bentuk simbol. Nah, sedangkan kalau di citra, dia objek yang ditampilkan itu objek yang sebenarnya. Sebagai contoh nih, kalau sungai di peta ya kita gambarkan saja dalam bentuk garis berwarna biru. Sedangkan kalau di citra ya akan terlihat gambar sungainya secara langsung seperti itu. Jadi akan terlihat lebih nyata di citra dibanding dengan yang di peta. Kemudian dari gambar yang disajikan, kalau di peta itu 2 dimensi, sedangkan kalau citra 3 dimensi, yaitu hasil fotonya langsung seperti itu. Nah, kemudian dari segi komponen penjelas. Nah, kalau peta dia ada skala, ada arah, ada simbol. Jadi kita sebagai pembaca peta, kaum awam sekalipun bisa membacanya. Karena di sana ada skala, ada arah, ada simbol sebagai alat bantu kita. Nah, sedangkan kalau citra ini tidak ada. Jadi kita harus menginterpretasikan atau membacanya sendiri. Tidak dijelaskan ini sungai, ini gedung, ini pemukiman, ini hutan. Nah, jadi itu semua tergantung dari interpretasi masing-masing si pembaca si citra itu tadi. Kalau peta kan sudah dijelaskan. Nah, kemudian dari segi hasil. Nah, kalau peta hasilnya dapat dibaca dan digunakan oleh semua orang tanpa perlu alat bantu. Kalau citra, ini tidak semua orang bisa menggunakannya dan dia butuh alat bantu. Nah, alat bantu untuk membaca si citra ini tadi namanya stereoskop. Seperti yang Miss sajikan pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak Miss, dari penjelasan mengenai perbedaan antara peta dan citra ini tadi, maka bisa kita ketahui bahwa citra itu sendiri memiliki keunggulan namun juga memiliki keterbatasan. Nah, keunggulan dari citra itu sendiri antara lain bisa menggambarkan kenampakan yang sebenarnya karena dia digambarkan dalam gambar 3 dimensi dan dapat menggambarkan area yang luas. Kemudian menggambarnya itu lebih cepat, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Serta dapat dibuat ulang dengan periode yang pendek. Misalnya hari ini kita mau melakukan foto udara untuk melihat mana saja daerah-daerah yang terkena banjir. Nah, lalu untuk minggu depannya lagi kita mau melihat perkembangannya lagi, apakah air sudah surut atau tidak. Maka kita bisa melakukan penginderaan jauh lagi sekali lagi dalam waktu yang singkat. Nah, tapi kalau peta tadi kan tidak seperti itu, karena harus melakukan pengukuran lapangan, jadi butuh waktu yang lama. Namun, di balik semua keunggulan dari citra itu tadi, citra juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Misalnya, tidak semua orang dapat membaca ataupun menginterpretasi, karena butuh keahlian tertentu dan butuh alat. Nah, kemudian ketelitian dari interpretasi itu tergantung dari kejelasan objek dan jenis-jenis citra yang digunakan. Nah, anak-anak Miss, jadi di sini citra maupun peta ini memiliki manfaat dan keunggulan masing-masing. Semuanya dapat menyajikan berbagai jenis informasi yang kita butuhkan. Jadi, pemanfaatannya juga kita sesuaikan dengan yang kita perlukan. Nah, mudah-mudahan penjelasan Miss hari ini bisa kalian pahami. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Goodbye.